Tempat tanggal lahir saya Makassar 10 Maret 91. Saya ditangkap karena saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi, saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Dan setelah baiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara pada saat itu atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdul Rahman selaku pemimpin Panglima FPI Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel tanda tanya politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asal, semakin gila semakin geboy, semakin gila semakin uhuy. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema. FPI itu memang teroris, bro. Apa gue bilang dari dulu? Dulu sejak FPI lagi sangar-sangarnya, dulu sejak HTI lagi sangar-sangarnya, dulu sejak PKS oposisi rasa teroris rasa oposisi lagi kuat-kuatnya, Gus A ini sudah bilang, mas bro, oi rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia, hati-hati, ada oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Hati-hati, ada oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Oposisi rasa teroris, ya partai yang mendukung teroris, yang mendukung FPI, itu oposisi rasa teroris. Setiap FPI ada masalah, partai-partai oposisi ini pasti bela FPI. Tapi dia juga nyerang pemerintah, bro, nyari kesalahan pemerintah, lalu menggorengnya, meributkannya. Setelah ribut, maka FPI pun datang, bro, demo berjilid-jilid. Itu oposisi rasa teroris yang menggoreng semua isu, yang menggoreng semua kesalahan dari pemerintah. Setelah secara politik sudah dapat, mulai digoyang oleh teroris rasa oposisi, yaitu FPI sama HTI, demo berjilid-jilid. Kalau oposisi rasa teroris yang paling nyata sekarang ini tinggal Demokrat sama PKS, itu oposisi rasa teroris. Kedua partai ini memang selalu mencari kesalahan pemerintah. Setelah ditemukan kesalahan pemerintah, maka dua partai ini akan memblow up, menggoreng, menumis, membakar sehingga kebakaran. Setelah ribut di medsos, maka akan selanjutnya tugas FPI
untuk melakukan gebrakan-gebrakan di lapangan. Motifnya dari dulu sampai sekarang sama-sama aja, bro. Oposisi rasa teroris dan terorisasi oposisi ini memang saling berkaitan satu sama lain. Dan ketika terbongkarnya, terkuaknya atau disitanya 92 rekening FPI, ya orang-orang seperti Cendana, Cikeas, Bakri, bahkan Cendana itu ikut mengisi atau menjadi donatur atau sponsor dari FPI. Maka saya ketawa-tawa aja, bro, kalau ada ulama, kiai, habaib, ustadz yang bilang bahwa Rizik Syihab ini seorang wali karena bisa mendatangkan 13 juta umat Islam ke Senayan, ke Monas. Hebat, bro. Emang mereka datang ke Monas nggak bawa duit, nggak bawa bis, nggak bawa bekal. Keren amat Rizik Syihab jadi seorang wali. Kalau wali itu nggak akan melakukan cat mesum, bro. Wali itu sudah matang luar dalam. Kalau masih ecek-ecek, masih mentahan dengan ngomong wali lah, malu-maluin. Sekarang ini kan banyak ustadz, ulama, kiai, ajangan, habaib ngaku seorang wali. Lucu aing. Wali seperti apa? Menjawab pertanyaan satu saja, pertanyaan dari bus A akan kotak ketir. Jangan ngomong diri wali lah. Kalau ente itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedahsyat mungkin, kalau masih keluar pesantren ngaku wali, lucu lah. Sadar, kamu belum apa-apa. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Demo itu kan gede modal. Tanpa modal, tanpa duit gak mungkin. Demo 212 yang berjilid-jilid itu bisa terlaksana. Bukti yang paling otentik ternyata Ibu Susi Pujiastuti yang selama ini kita bangga-banggakan, ternyata mensupport, memberikan 20 bis kepada Kagum untuk ikut demo 212. Ini kan menggelikan, ini kan mengerikan. Pendukung Jokowi kok ikut mensupport, Menteri Jokowi kok ikut mensupport kegiatan 212. Ini namanya musuh di dalam ketek. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikasih jabatan menteri, bukan patuh sama presiden, malah menentang dan menantang presiden, menikam dari belakang. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Kalau dalam ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu, yang pertama, kalau dikasih amanah dia hianat. Jadi Pujiastuti ini sudah berkhianat dan memberikan 20 bus sewa bus untuk memberangkatkan para kadung ke Jakarta untuk mengikuti 212 demo adalah sebuah pengkhianatan yang nyata. Dan kita dibuat terkejut saat-saat ini. Jadi bohong besar kalau Rizik Syihab ini wali. Kalau wali itu mendatangkan 13 juta orang nggak perlu dengan duit. Ternyata ya nggak ada duit, nggak akan jalan yang namanya demo 212. Jadi supporternya banyak, bro. Supporternya banyak. Yang nyumbang bis, yang nyumbang makanan, yang nyumbang apapun, banyak. Logika yang tergampang itu ya, saya ini kan pernah ikut
semacam pertemuan, bukan pertemuan ya, waktu kampanye terakhir Jokowi itu kan ikut ke Jakarta, penuhnya bukan main bro. Saya nggak kuat diam di dalam, akhirnya saya keluar, di luar pun penuh. Di saat itu saya berpikir, kalau anehnya nggak ada tukang dagang, saya akan kerepotan nyari makanan bro, saking penuhnya. Jadi untuk beli saja udah kerepotan, kalau dikasih ya ngantri bro. Jadi akan menjadi suatu hal yang aneh kalau mereka berangkat tanpa bawa bekal, mustahil, bohong besar. Jadi Rizik Syihab ini bukan seorang wali. Rizik Syihab ini merupakan yalah onel-onel politik lah. Onel-onel politik itu berarti onel-onel itu yang selalu bikin kekacauan politik, atau apa ya yang pacar calon politik lah, atau boneka para mafia politik, atau kontraktor politik boleh. Jadi FPI ini memang di-set untuk bikin kekacauan. Rakyat diupayakan benci kepada pemerintah, umat diupayakan benci kepada pemerintah, terkhusus anak muda. Kebayang bro, orang-orang FPI ini di FB aktif, di Twitter aktif, di IG aktif, di Telegram aktif, di TikTok yang banyak goyang-goyang itu aktif. Anak-anak muda banyak yang terpengaruh. Saking dahsyatnya daya mencuci otak. Tidak hanya orang tua, anak muda banyak yang terpengaruh. Dahsyatnya serangan mereka bukan tanpa modal, ada modalnya, bro. Ada buzzer-buzzernya. Itu sudah nampak sekali. Bahkan Ustadz Haikal pernah ngomong, ini saya lagi berjuang, HP-nya ada 20. Jadi kalau kadrun itu memang seperti itu. Bikin banyak akun, dia komentari sendiri, dia bikin status sendiri, dia komentari sendiri. Jadi kalau satu orang 20 akun karena punya 20 HP, kalau ada 1000 orang berarti ada 20.000 orang yang komentar di status dia. Jadi nggak aneh kalau misalkan akun-akun YouTube atau IG atau Facebook atau Twitter kadang itu selalu banyak yang like, selalu banyak yang komen. Ya karena mereka ini punya banyak akun. Dan ini mustahil kalau tanpa ada yang biayai. Pasti ada yang biayai. Beda dengan Gus A. FB cuma satu, ilmuwan Agus Kurnia. Twitter nggak punya. Paling di IG Ustadz Gus A, itu juga diprivasi. Nggak sembarangan, karena mengerikan. Terus paling di YouTube, tanda tanya politik ada 2 sama Gus AA. Jadi akun di tanda tanya akun di YouTube ini ada 2, tanda tanya politik dan Gus AA. Orang-orang FPI ini memang pelan tapi pasti semakin mengerikan. Kekuatan dananya yang sangat luar biasa, tidak terbatas. Ketika Rizik Syihab kabur melarikan diri ke Arab Saudi, maka FPI ini semakin bergerilya, terus melebarkan sayapnya, Mereka pikir dengan seolah-olah Rizik Syihab ini terzolimi akan banyak simpatisan yang masuk.
Dan saya lihat memang banyak anak muda yang berdaulat atau berbaiat kepada FPI. Tidak hanya masyarakat biasa, banyak orang-orang NU juga yang berdaulat kepada FPI. Di sini saya sampai merenung, di sini saya sampai geleng-geleng kepala, bro. Tapi saat itu saya diamkan saja dulu. Nanti kalau sudah waktunya saya omongkan. Kenapa? Kalau saya ribut dulu, wah strategi saya kebaca, bro. Kalau strategi udah terbaca kan, Rizik Syihab saya semakin gila. Karena Gus Aini ahli strategi, ya lihat. Sugikno di penjara, Maher di penjara, Rizik Syihab di penjara, Bahar di penjara. Ya karena saya bermain strategi. Teroris itu orang yang melakukan teror. Makanya sukses besar Rizik Syihab membawa umat Islam ke dalam dunia kebencian, membuat para teroris yang memang asli teroris bergabung dengan FPI, bergabung dengan HTI, karena sama visi misinya, ingin menegakkan khilafah, semuanya sama. Bahkan saya berani ngomong PKS juga adalah khilafah, PKS juga adalah FPI, karena sama, bro. Mereka satu paham, satu aliran, mereka satu ideologi, satu pemikiran, sama-sama saja. Jadi kalau FPI dibubarin, PKS dibubarin, HTI dibubarin, ya PKS-nya kapan? Selama PKS belum dibubarkan, ya selama itu pula FPI dan HTI ini akan menjadi hantu yang mengerikan bagi negara Indonesia. FPI memang teroris. Banyak aktivis-aktivis teroris menjadi teroris yang bergabung dengan mereka. Dan terbukti ditangkapnya 19 anak muda yang berbaiat kepada FPI, dibayar oleh si Munarman, pengacara HTI. Si Munarman, pengacara HTI. Dalam video tersebut dijelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa mereka dibayar oleh si Munarman dan mengikuti pengajian setiap minggunya, menebarkan kebencian lewat pengajian. Ketika timbul kebencian, ya mereka sudah disuruh mati, mau disuruh lawan pemerintah, mau. Karena mereka sudah berbaiat, sudah sumpah setia. Imam besarnya masuk aja mereka nggak peduli. Yang penting pemerintah ini adalah jahiliyah, pemerintah ini bertentangan dengan Islam, pemerintah ini kafir, ya sudah lawan mereka. Orang sudah berbaiat itu sudah sumumbuk umyum fahum la yarji'un. Matanya sudah tidak mau melihat kebenaran, telinganya sudah tidak mau mendengarkan kebenaran, bahkan hatinya pun sudah tidak mau merasakan kebenaran. Kalau kata pimpinannya A, maka dia akan ikut A. Kalau kata pimpinannya B, maka dia akan ikut B. Kalau kata pimpinannya D, E, maka dia pun akan D. Jadi orang yang berbaik sudah kayak kebo aja. Mau disembelih, mau. Disuruh mati, mau. Disuruh loncat dari gunung bertingkat, mau. Kenapa? Karena sudah berbaik. Sumpah setia. Hidupnya sudah kayak kebo. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, 19 pemuda tertangkap. Dan salah seperti yang di video tadi. Sekarang semuanya sudah jelas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di hati orang-orang FPI, hati PKS ini ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakitnya.
Allah tambahkan lagi penyakitnya, Allah tambahkan lagi penyakitnya, Allah tambahkan lagi penyakitnya, sehingga ditampakkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih karena kejahatan mereka. Membodohi Allah, membohongi Allah, membohongi Rasulullah SAW, membohongi umat Islam Indonesia, bahkan membohongi rakyat Indonesia. Ulaika alladzina ishtaru dalalata, mereka menjual kebenaran demi kesesatan, demi dunia, harta, tahta, wanita. 92 terkuak menjadi bukti bahwa mereka bukan berjuang untuk Islam, tapi berjuang bagi orang-orang yang membayar mereka. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka itulah orang-orang kafir, Mas Bro, yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Di Al-Qur'annya sudah jelas. Yang ngomong bukan Musa, yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ustadz mana yang berani lawan Habib Rizik? Ketika itu nggak ada. Ulama mana yang berani lawan Habib Rizik? Ketika itu nggak ada. Kiai habaib mana yang berani tegur Habib Rizik? Ketika itu nggak ada. Siapa yang berani tegur Agi, Uas, nggak ada. Nih, Gus A yang tegur. Dan mereka kena rontok karena mereka ternyata polos, tidak ngerti yang namanya strategi politik. Gus A ini ahli strategi, bro. Makanya Gus A itu pandai sekali membuat jebakan-jebakan sehingga mereka terjebak. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dalam video tersebut sudah jelas, bro, dikatakan saya dibaiat oleh Munarman. Ya, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, di dalam video tersebut sudah jelas dikatakan bahwa para 19 calon teroris tersebut, 19 teroris tersebut yang semuanya dari orang-orang FPI dibaiat oleh si Munarman, maka Pak Polisi, Pak TNI dimanapun kalian berada, sudah saatnya gak usah ragu, gak usah bimbang, tangkap si Munarman. Dia itu terorisnya yang sesungguhnya, teroris yang sesungguhnya. Tangkap sekarang juga.